terlantar. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Melalui kesempatan ini tolong Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tolong Ibu turun, Bu. Kesabaran keluarga Fadel Bajideh akhirnya tidak dapat dibendung setelah belakangan ini ramai mendapat tudingan miring yang diduga dilakukan Nikita Mirzani. Berbagai fitnah yang diduga dilontarkan Nikita membuat keluarga Fadel angkat bicara. Kemarin bersama kuasa hukumnya, ayah dan kakak Fadel mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Laura Mezani atau LM saat pertama kali pulang dari luar negeri. Ayah Fadel merasa geram dengan ucapan Nikita yang tidak berterima kasih, malah menuding dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Dan berikut luapan kemarahan ayah Fadel menanggapi dugaan fitnah yang dituduhkan Nikita Mirzani. Pak Umar Bajideh, Pak Martin, ibunya Bu Titin, dan Fadel sudah sangat tidak terima dengan perilaku NN yang menghina Fadel, yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang sebir, jelek, muka seperti aspal yang bolong-bolong, termasuk saya. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh gitu. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katai? Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat pas itu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala saya menolong anak yang terlantar. Anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua. Tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, memang susu dibalas rata. baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana, besar sekali. Oleh itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini Ya kita meluruskan lah. meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa itu usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang ke sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen, terus dari pihak
Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan itu. Ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka. Kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Ya dari awal dari 1 hari setelah landing ya Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari akhlaknya Loli, nggak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lo mau gabung di keluarga untuk Temannya yang inisial C. Iya. Sementara kuasa hukum Fadel, Rasman Arif Nasution, menyinggung akan membawa permasalahan dugaan penelantaran anak yang dilakukan Nikita terhadap putrinya, Laura Mezani, ke Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Rasman meminta pihak-pihak terkait turun tangan untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi antara Nikita dengan putri sulungnya yang masih di bawah umur. Hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam membela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Melalui kesempatan ini tolong Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, apakah yang sekarang atau yang akan datang karena pergantian kabinet, tolong Ibu turun, Bu. Ini ada seorang anak sudah datang ke pengacara didampingi keluarga Bajide, akan melaporkan ibunya, begitu ya, dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan. Kemudian dia ditanya, siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu? Dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya. Mungkin maksudnya itu inisial E kan. Sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada ibunya? Maksudnya tidak tahu ini, apakah NM menyembunyikan bapaknya atau nggak tahu kita siapa bapaknya? Kalau begitu, tolong dong. Maka kami bersepakat akan berkomunikasi ke Kementerian PPA, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan kami bawa ini ke persoalan DPR RI yang menangani bidang perempuan dan anak. Ini serius. Jadi anak ini dipaksa ditarik, tidak boleh justifikasi anak di bawah umur terus kita bisa suka-suka. Tidak bisa dong. Maka kami dari awal bilang ya Rahmat, bahwa kami meminta agar Loli bertemu dengan Fadel, penyidik, pengacara sana, pengacara sini, Kemen PPA, Badan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Badan atau Komisi Perlindungan Anak untuk mendengar keterangannya. Jangan sampai ada tekanan yang berbelok. Apakah saudara tidak bertanya-tanya sampai hari ini dia tidak bisa bersama dengan ibunya? NM berangkat ke Jepang, katanya mau liburan, terakhir marah-marah sama saya. Ya, jadi ini serius. Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Orang lain ini siapa?
tiba-tiba mengaku, itu kan nggak boleh. Saya kan nggak perlu harus jelaskan secara mendetail pasal-pasal undang-undang perlindungan anak, karena itu kan undang-undang. Kalau undang-undang itu semua dianggap tahu. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan anak tersebut itu tidak mungkin bisa melakukan sesuatu. Beda dengan kasus pembunuhan. Ketemu di tengah siapa saja bisa melaporkan adanya kasus pembunuhan. Tapi kalau perlindungan anak, yang punya hak itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya kan gitu ceritanya. Nah, siapa yang lain ini saya pikir tidak perlu saya tanggapi, karena saya tidak perlu harus memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hak yang melekat pada seorang ibu, hak yang melekat pada seorang ayah. Ancaman Rasman terhadap Nikita sepertinya tidak main-main. Mengingat Rasman dan keluarga Fadel juga akan melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan penelantaran anak di bawah umur. Setidaknya itulah yang disampaikan Rasman dalam konferensi persnya di hadapan awak media. Seperti diketahui, Nikita terlibat perseteruan sengit dengan keluarga Fadel. Nikita bahkan sudah melaporkan Fadel dengan tuduhan pasal berlapis. Dan berikut serangan balik Fadel terhadap Nikita yang akan menambah perseteruan kedua belah pihak semakin sengit. Kami akan sampaikan agar KPAI bertindak dan Kementerian PPA bertindak berdasarkan data dan fakta yang kami terima. Kami tidak mungkin bisa membiarkan, begitu ya, ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada anak di bawah umur atas nama ibu dan anak di bawah umur, membiarkan tindakan yang sangat mengkhawatirkan sebagaimana mereka tahu. Karena itu sebagai warga negara kami sudah diskusi, maka warga negara kalau dia menyaksikan ada satu dugaan kejahatan, dia tidak boleh membiarkan. Maka kami akan mendatangi lembaga terkait dan akan membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukan saudari NM. Kalau saya lihat bahwa itu menjadi hak masing-masing ya, jadi saya tidak bisa ngomentari, apalagi laporannya saya tidak pegang, saya juga tidak tahu, dan juga Nikita tidak pernah membahas sama saya, walaupun dari kemarin dia berkomunikasi dengan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membahas hal-hal yang saya tidak mengetahui secara pasti. Kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa Bangkit dan Ricky menyampaikan secara singkat. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya, fitnahan, tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami. Ya, mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Belum mengetahui persoalannya apa juga saya nggak paham. Jadi saya belum bisa menanggapi karena saya tidak mengetahui persoalannya apa, tidak mengetahui laporannya, jadi saya tidak mungkin bisa menanggapi hal-hal yang saya tidak paham. Bukan persoalan takut, nggak takut, ini persoalan hukum. Persoalan hukum itu jelas hitam putih. Nah, kalau hitam putih jelas, anak yang punya hak adalah orang tuanya. Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu, sedangkan tetangga-tetangga, apa relevansinya? Kan gitu. Simpel aja saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.